Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat menjadi berkah bagi kita semua. Ya, silakan KM Saudara Akbar untuk menyiapkan memimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah kita telah berdoa dan diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Semoga kita selalu ikhlas, hati kita selalu senantiasa ikhlas untuk belajar dan mendapat ilmu yang berkah. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, mari bersama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke supaya belajarnya tambah semangat. Silakan berdiri dulu semua ya. Berdiri. Dalam hitungan 3 kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3.
Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Selesai, boleh kalian duduk kembali. Untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa selalu melaksanakan kegiatan sekolah tanpa ada hambatan. Baik, kita lanjutkan ya supaya tambah semangat. Bapak ada ice breaking ya supaya kebekuannya terpecahkan, belajarnya lebih semangat lagi. Kalian boleh memperagakan angka 1 dengan tangan dari 1 sampai 5. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dalam hitungan 3 kita sama-sama memperagakan angka 1 sampai 5 dengan tangan kanan yang tentunya. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kalian gunakan kepala untuk memperagakan angka 1 sampai 5. Dalam hitungan 3, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah semangat ya, tambah rebo, goyangannya semakin asik. Nah, Bapak mau bertanya kepada kalian ya. Untuk pembelajaran yang sebelumnya, kalian semua telah mempelajari tentang nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap apa yang kalian lakukan, setiap apa yang kalian kerjakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, masih tentang pembelajaran pendidikan Pancasila. Sebelumnya Bapak mau bertanya juga kepada kalian semua. Yang pertama, bagaimana kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat ada seseorang yang membuang sampah sembarangan. Yang pertama, ditegur atau dinasehati. Yang kedua, bisa dilaporkan, bisa tidak? Bisa dilaporkan. Ya, sampahnya bisa dilaporkan. Jadi kalau dilaporkan apakah akan kena sanksi atau konsekuensinya? Ada tidak? Ada ya, bagi yang sesuai, yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang diterapkan di sekolah kita, maka apabila yang membuang sampah sembarangan maka akan dikenakan sanksi. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau kalian melihat orang ketika kalian ngantri ada yang menyerobot? Ya, itu kan tidak boleh. Apalagi ada yang berbicara tidak sopan, bagaimana? Ya, itu perlunya. Nah, kita untuk hari ini ya akan mempelajari tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran untuk hari ini mudah-mudahan kalian mampu ya, kalian bisa, kalian dapat menerapkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Nah, untuk kali ini Bapak akan menayangkan ya beberapa butir PowerPoint. PowerPoint ini atau materi ini menjelaskan tentang norma ya. Nanti setelah kalian melihat atau menyaksikan tayangan dari video ini, kalian dapat mengetahui bagaimana penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada nama Bapak juga, karena Bapak yang membuat alat peraga ini. Pendidikan Pancasila, yaitu tentang norma. Untuk daftar isinya ada pengertian norma, ada jenis norma. Jenis-jenis norma itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, satu lagi norma hukum. Nah, pengertian norma kalian bisa melihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih norma itu? Aturan yang mengikat warga komunitas. Jadi kita tidak semena-mena ya melakukan sesuatu, semuanya ada aturan. Di permainan sepak bola ada aturan tidak? Di permainan tinju ada aturan? Apa yang tidak boleh dalam aturan permainan tinju? Tidak boleh tidak boleh memukul belakang kepala, tidak boleh memukul atau menendang alat vital ya, itu di dalam aturan ini juga sama. Kemudian jenis-jenis norma, tadi sudah ada norma. Yang pertama itu ada norma agama. Tentunya norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman. Iya. Aturan tersebut yaitu datang langsung dari Tuhan ya. Itu yang untuk mengatur kita di dalam norma beragama. Sekarang yang kedua yaitu norma kesusilaan. Aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani. Nah, bagaimana kita melihat seseorang yang kurang mampu, apakah hati nurani kita terenyuh tidak? Apakah ingin menolong mereka, tergerak kita, terdorong tidak ya hati nurani kita? Kalau tidak tergerak, tidak terdorong, berarti itu hatinya bukan dari hati manusia, tapi dari batu ya kalau memang keras. Kemudian selanjutnya yaitu ada norma kesopanan. Apa norma kesopanan itu? Ya, norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Tata krama itu kan ada bagaimana tata krama kita kepada orang yang lebih tua, bagaimana tata krama kita terhadap sesama usia, kemudian apalagi yang lebih rendah lagi usianya dari kita. Kita tetap harus menghargai dan menghormati. Yang terakhir ada
norma hukum ya. Di negara kita adalah negara hukum. Apa pengertian dari norma hukum? Aturan yang dibuat oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sebagai wakil dari seluruh masyarakat. Ya, aturan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Norma hukum ini untuk mengatur masyarakat supaya tidak bertindak semena, ya, tidak berbuat semaunya, ya, tidak kasar, tidak asal-asalan ketika hati kita tidak enak, ya, langsung memukul sampai terluka orang tersebut. Nah, itu kan bisa dikenakan hukum itu ada hukum pidana, ada hukum perdata. Kalau pidana yang bersangkutan dengan apa? Dengan pidana, dengan kekerasan, ya, kekerasan seperti bullying, ya, banyak, kemudian kekerasan seperti tawuran, kemudian kekerasan seperti pencurian. Kalau perdata apa? Seperti hukuman korupsi, ya, korupsi itu masuknya bukan pidana tetapi perdata. Nah, itu adalah jenis-jenis norma yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah, ini terima kasih ya materi tentang norma. Nah, ini ada tayangannya, kalian boleh menyaksikan ya. Nah, yang pertama ada tentang, ya, kalian boleh menyaksikan ya, tentang perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak ada suara tapi ada teksnya, kalian bisa membaca ya teks dari tayangan tersebut. Nah, kita cut dulu video tayangannya ya. Jadi tadi kalian sepenggal atau sekilas tayangan ada yang berkendara ya, ada yang berkendara rapi ketika ada lampu merah menyala. Kemudian ada juga tayangan seseorang yang mengendarai atau menggunakan sepeda roda 2 ya, sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Ada tindakan dari kepolisian lalu lintas. Karena apa? Karena mereka melanggar. Setiap orang yang melanggar akan dikenakan sanksi ya. Itu sepenggal tentang tentang peraturan atau norma hukum ya. Nah, ini membina sikap dan budaya. Ada budaya malu, ada budaya tertib, ada budaya bersih. Kalau budaya malu apa? Ya, itu sikap malu. Yang pertama, malu apabila kita melanggar aturan ya. Makanya kita terapkan keyakinan kelas kita supaya kita malu ketika kita melanggar. Kemudian atau malu datang terlambat, hadir bisa
di sekolah. Yang kedua, tentang budaya tertib ya. Bagaimana budaya tertib? Ya. Nah, yang kedua budaya tertib ya. Ketika kita melaksanakan sholat duhur berjamaah, hendaknya sebelum melaksanakan sholat kan suka berwudu, mengambil air wudu. Bagaimana kalau ada orang yang tidak sabar? Hendaknya kan orang tidak sabar itu biasanya suka menyerobot. Seharusnya bagaimana? Kita sabar ya, mengantri di belakang ya, sesuai dengan siapa yang terlebih dahulu datang ke tempat wudu ya. Sering kali kita lihat setiap harinya ada saja yang kelihatan masih tidak sabar, masih ingin selalu mendahului mengambil air wudu. Yang ketiga, budaya apa? Bagaimana pengertiannya? Tindakan kotor, misalnya tidak menyelesaikan ulangan atau ujian. Ya, sekarang kalian tahu, nah itu budaya bersih. Jadi sikap untuk berkata, perkataan kita harus sopan, tidak boleh kasar, baik ke orang yang lebih tinggi usianya dari kita, ke orang yang sama usianya dari kita, atau kepada orang yang lebih rendah usianya dari kita. Kita tetap harus berperilaku sopan. Yang selanjutnya, berperilaku jujur. Jujur berarti tidak berbohong ya. Kadang ada PR, ditanya PR-nya sudah dikerjakan, sudah di mana, di rumah, tapi pada kenyataannya PR-nya dikerjakan di sekolah di waktu pagi. Itu sudah tidak budaya tidak bersih. Kemudian menyontek di waktu ulangan. Ya, siapa yang rugi kalau kita dicontek? Kita sendiri. Yang menyontek, yang tidak berpikir, nilainya lebih tinggi daripada yang berpikir. Rugi tidak? Rugi. Saya yang berpikir, ya, saya yang capek, saya yang belajar, saya yang menghafal. Ketika ulangan ada yang nyontek, malah teman kita atau rekan kita ya yang sama-sama duduknya satu meja itu nilainya lebih tinggi, atau dari belakang ya, biasanya dari belakang bisa melihat jawabannya ke depan ya. Nah itu biasakan budaya bersih ya, supaya kita bisa melaksanakan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya aturan itu dibuat kalau di daerah-daerah itu apalagi ini kalau kita lihat ini biasanya pakaian adat mana? Ini adat Banten, orang Baduy ya, orang Baduy yang menerapkan aturan, kemudian yang memberikan konsekuensi apabila melanggar aturan. Di kita juga sama, siapa? Ada ketua RW, ada ketua RT atau kepala desa yang menerapkan aturan-aturan di lingkungan sekitar ya. Nah ini contoh musyawarah ya, melalui pemungutan suara yang dilakukan di daerah Banten ya, suku Baduy. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku yang tidak patuh terhadap norma, ya. Misalnya oleh faktor pribadi, yaitu sifat karakter dalam diri yang sulit dirubah. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Makanya kalau kita itu bergaul harus pilih
pilih. Ada istilah atau pepatah Sunda, kalau kita bercampur baur dengan orang yang berjualan minyak wangi, maka kita akan terbawa wangi. Kalau kita berjualan dengan orang atau bekerja sebagai tukang sampah, ya maka kita akan terbawa-bawa bau sampah. Ya, berarti kita harus pandai memilih, bukan artinya harus membeda-bedakan, tetapi kita harus pandai mana yang baik, mana yang buruk, ya. Nah, itulah sekilas tayangan dari materi tentang norma, ya. Jadi satu kali lagi, norma itu adalah aturan yang mengikat kita semua supaya kita itu hidupnya lebih aman, damai, tentram untuk dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jenis-jenis norma itu ada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma, yang keempat norma. Apakah kalian sudah memahami apa yang tadi dijelaskan dalam tayangan? Sudah. Kalau sudah, Bapak akan memberikan tugas, ya. Tugasnya kalian memilih gambar sesuai dengan tugas masing-masing. Nanti setiap masing-masing kelompok, setiap kelompok ada 4 orang. Karena ini siswanya ada 32 siswa dibagi 4 berapa? 8 kelompok. Jadi Bapak bagi 4 kelompok putra, 4 kelompok putri. Ya, ini gambarnya silakan dilihat dulu. Ditelaah dulu ya, gambar mana yang sesuai dengan norma agama, gambar mana yang sesuai dengan norma kesusilaan, gambar mana yang sesuai dengan norma kesopanan, dan gambar mana yang sesuai dengan norma hukum. Setelah sesuai, kalian gunting, kalian tempel ya di lembar kerja, ya, di lembar kerja kalian. Ada yang belum kebagian? Nih. Ini kelompok. Ditulis dulu nama kelompoknya sesuai dengan norma. Norma yang telah ini sudah. Kelompoknya ditulis anggotanya. Ya. Kalian lihat yang mana yang sesuai, satu saja. Pilih satu gambar saja. Kalau tidak ada gunting, ini ada gunting. Ada yang bawa gunting? Tidak. Nah, sudah lihat ya. Yang sudah menggunting, kalian boleh memberikan kepada teman yang lain. Ada yang bawa double tip atau lem? Tugasnya, coba perhatikan. Tulis dulu nama kelompok. Kelompok misalnya norma agama, nama kelompoknya nomor 1 siapa saja.
Kemudian kedua, kalian pilih kalau memang norma agama di sini mana yang sesuai dengan norma agama. Gambar yang keberapa? Ada yang sedang membaca ayat suci Al-Quran. Ini yang membaca ayat suci Al-Quran berarti termasuk pada kelompok norma mana? Norma agama. Setelah ditempel, kalian gunting, kalian tempel di sini, kalian buat min mapping atau peta konsep. Mau seperti apa peta konsepnya? Mau dibuatkan pohon, mau dibuatkan cabang-cabang dari akar, mau dibuat cabang-cabang dengan awan. Kemudian setelah dibuat cabang-cabangnya, kalian boleh mewarnainya dengan alat pewarna. Boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna, boleh pakai spidol. Ya, buat sketsa. Ya, boleh pakai lem, boleh pakai double tip, boleh pakai selotip untuk menempelnya. Silakan ya. Ingat, kesepakatan atau keyakinan untuk berdiskusi atau bekerja kelompok ya. Semuanya diharap bisa berkontribusi. Semuanya berperan aktif. Tidak ada yang pasif, yang lainnya aktif. Semuanya berperan aktif ya. Bergabung. Ya, bagaimana? Ini kelompok apa? Norma hukum, berarti yang sesuai dengan norma hukum, yang ada pidananya yang mana kamu gunting, kamu tempel di sini ya. Ya, misalnya tugasnya tentang norma apa, berarti norma hukum yang mana, ya gunting tempel di sana ya. Kalau sudah menggunting, boleh diberikan kepada teman lain yang sudah membawa gunting. Makanya cepat mengguntingnya supaya cepat tugasnya. Nanti kalau setelah selesai tugasnya, kalian boleh mempresentasikannya di depan ya. Kalau memungkinkan waktunya, kita langsung semua berpresentasi. Dipilih satu ya, nanti dibuatkan dan biasanya ada yang bawa berarti bagaimana ini yang mengerti tidak tentang tugasnya? Sudah paham? Kalau sudah paham silakan kerjakan ikuti mana yang sesuai dengan norma-norma tugas kalian. Oke, bagaimana? Paham, bisa gunting. Silakan gunting. Pakai tali juga nggak apa-apa. Pakai sekater. Ya, dipegang sama semua orang. Ya, di tengah-tengah. Mau di atas boleh. Ya. Peta konsepnya misalnya ini norma hukum. Norma hukum. Kalian boleh membuat peta konsepnya berupa pohon bercabang misalnya. Ya. Misalnya tentang norma hukum apa saja? Mematuhi peraturan Nah, kalian buat seperti ini. Kemudian boleh diwarnai. Ya, kalau ada 4 cabang berarti 4 cabang. Kalau misalnya ada 5 cabang boleh ya.
Nah, apa saja ya? Misalnya saya mah mau bikin yang lain yang berbeda sama yang di depan. Boleh kreasikan ya. Bagaimana cara membuat peta konsepnya kemudian diberi warna. Ya, ditempel dulu misalnya gambarnya di sini. Mau gambarnya di tengah-tengah dibuatkan cabangnya. Apa saja yang sesuai ya. Sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan. Boleh misalnya ininya bawah. Ada akar ya. Jadi ya buat sampai ini akar sampul. Buat singkong. Sini singkongnya naik. Misalnya dia sudah boleh tawuran ya kan mampu tidak boleh mencuri ya tidak mencuri bawahnya boleh silakan tempel boleh ditempel ke sini nanti dikeluarkan di apa di ini digilir ya sampai ke belakang. Disobek itu mah gak usah pakai gunting. Disobek ditempel langsung. Silakan ambil ya. Bergabung. Ya sudah. Boleh diberikannya. Coba langsung gunting. Siapa yang belum gunting? Ada yang belum gunting? Saya belum gunting. Kalau sudah ditempel boleh diwarnai. Dibakar. Maksudnya seperti ini. Oh, sedikit. Oh. Jadi empat dua saja. Yang belum ditempel mau ditempel di mana? Di atas, di mana, di bawah. Boleh biar gambarnya lebih besar ya. Meta konsepnya lebih besar, boleh di belakangnya ditempelinnya boleh di belakang. Lem tidak bawa lem, boleh ini mau mana? Mau posisinya dari bawah, mau dari atas. Ya ini untuk mau ditempel di bagian mana? Atas, bawah, belakang, mana? Nanti gambarnya mana? Habis silakan ibu sudah ya kan ini kata konsepnya untuk mewarnai pohon misalnya ini batang pohon biasanya warna coklat daunnya warna apa ini daunnya ya makanya pewarnanya digunakan untuk membuat peta konsep atau mir api silakan waktunya Bapak kasih 7 menit lagi 10 menit saja ya cukup boleh bebas mau di belakang boleh mau di depan
Ya, boleh di sini. Misalnya mau empat, mau kesempatan itu ada bahasa Indonesia, duduk, ada sampai macam kita mendahulukan orang tua, ya. Kemudian kita berbicara harus sopan, dan banyak, ya. Silakan di sini udah ada ya, apa saja sambil dibaca-baca. Silakan jangan terlalu terlena ya dengan menggambar, mewarnai sehingga waktunya tertinggal atau waktunya mepet ya. Silakan gunakan waktunya sebaik mungkin untuk kalian membuat peta konsep serta poin-poin dari itu tugas kalian ya. Boleh ditebalkan pakai spidol. Yang sudah membuat sketsa boleh menggunakan spidol. Ya. Ada spidolnya, kalau tidak ada boleh ke depan. Kalau sudah buat konsepnya boleh ditebalkan. Satu kelompok satu saja ya. Ada spidolnya, nanti kalau udah jangan banyak bangun. Kalau banyak bangun nanti tertinggal. Ini ada spidolnya. Ya. Nanti boleh ditebalkan. Ada spidolnya. Silakan cepat. Jangan banyak diam. Ini mau sama siapa? Coba jangan biarin saja. Mikir cepat. Ya. Gambarnya satu aja. Ya. Kan gambarnya itu kan mewakili apa ya? Satu saja. Misalnya norma hukum tentang apa saja ya. Jangan bingung kan banyak, misalnya mau bikin awan misalnya ya. Aku mah nggak pohon, mau awan saja. Boleh ya. Tidak pohon tetapi boleh awan misalnya. Nah. Mau awan boleh. Aku mah mau balon saja, udah mulai gini. Misalnya ada 5 balon, udah tinggal dinamai. Tentunya poin-poin normalnya apa saja. Atau mau yang berbeda supaya lebih jelas. Ya, mau pohon, mau balon, mau awan silakan, biar cepat. Misalnya boleh langsung di sini, di sini kan tugasnya juga di sini. Mau sama siapa? Mau sama kita. Kalau Sania gambar, kita yang nulis, ini yang berpikir apa saja kata-katanya, Adit yang mewarnai, semuanya bekerja. Jangan kita. Kalau habis waktunya berarti pekerjaannya nanti akan ada proyek untuk maka harus selesai sekarang.
diwarnain ya. Satu lagi atasnya boleh di sini apa saja itu, misalnya apa coba satu lagi. Yang tangannya panjang apa? Istilah dari apa? Ya boleh di sini di atasnya dipakai daun lagi, langsung tinggal pakai spidol, tinggal dikasih warna, selesai tinggal presentasi. Apa yang buat tulisannya nanti disalin sama mereka ya. Bagaimana? Bisa ini belum? Itu balonnya yang mudah langsung. So, mau 4, misalnya balonnya tinggal ditulis. Hasilnya yang panjang kecilnya, yang panjang. Tinggal garis, garis buat-buatan. Boleh, tidak juga boleh. Nah, ini nomor apa? Ya, nomor apa? Nah, terus apa lagi? Apa bagaimana yang tulisannya normal hukum mau ya nanti kembali yang menulis, yang menggambar, yang mewarnai ya nanti semuanya bekerja, tidak ada yang siap. Waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. 5 menit harus sudah selesai. 5 menit lagi harus sudah selesai. Atau ada yang sudah boleh mempresentasikannya langsung ke depan. Empat boleh, 3 boleh. 4. Ya, silakan. 5 menit lagi, setelah 5 menit nanti presentasi. Kalau sudah selesai, presentasi ke depan. Berarti negara paling selanjutnya saja. Ada.
agama misalnya tentang mudah-mudahan berdoa sebelum makan apa boleh. Apalagi setelah kita sebelum pulang apa dulu? Sebelum pulang apa dulu? Sholat apa sendiri atau apa? Boleh ditulis di sini. Terus apa lagi coba? Ya, coba bersama-sama. Iya. Misalnya kita tidak boleh melakukan apa saja yang berdampak pada sanksi atau hukuman. Spidol. Tadi ada yang dua ya itu ada. Spidolnya ada dua. Awal aja belajar awal dulu apa yang gede awal lalu hati awalnya ya silakan sesuaikan dengan makanya tulisannya dulu setelah selesai tulisan baru di warna ada yang sudah selesai? Adik-adik kelompok Jaki sudah hampir beres ya, sudah hampir selesai. Tinggal presentasi ke depan. Oke. Apa ini pada dulu? Iya, kelompok agama. Berdoa sebelum tadi kita sebelum belajar apa dulu? Iya, bisa ditulis apa sebelum saja. Ya. Langsung ya. Kalau ada yang mengira ya.
Perempuan jangan kalah sama kelompok laki-laki. Ya, kelompok laki-laki dan lebih beres. Warna itu, sobat, pinjam warna hijau buat sebenarnya buat daunnya. Warna hijau, warna hijau. Apa tentang hukum? Tulis dulu. Apalagi coba. Kalau ini ditemukan langsung diwarnai dan selesai. Oh, langsung pakai pewarna. Pakai pewarna nanti cuma diletakkan biar pakai pewarna langsung diwarnai cepat. Coba poin-poinnya ya cepat. Cepat 3 boleh, mau lebih boleh. 3 nggak apa-apa. Nanti coret-coretnya digambar ya. Digambar yang di tangan, di atas gambar. Di tangan bukan sesuatu yang digambar. Itu diwarnai. Silakan yang sudah selesai boleh ke depan untuk mempresentasikan. Kalau memang waktunya tidak cukup, nanti akan perwakilan presentasinya dari perempuan 1 kelompok, dari laki-laki 1 kelompok. Kalau memang waktunya tidak cukup, mudah-mudahan cukup. Kesusilaan lagi apa berarti ya tahu ya kalau tulisannya jangan Mari coba baris mana kelompoknya dulu. Coba baris duduknya di bantu dudukkan warna. Silakan perwakilan 1 orang laki-laki ke depan. Silakan laki-laki ke depan. Laki-laki. Ini jadi saya sudah. Waktunya habis ya. Waktunya habis.
perwakilan dari laki-laki 1, dari perempuan 1. Coba. Silakan, atau mau perempuan dulu? Siapa yang sudah selesai? Waktunya habis. Duduk di posisi masing-masing. Duduk. Apa silakan sama kelompok apa saja. Itu udah selesai. Belum. Cepat waktunya habis. Kalau tidak sama perempuan sama laki-laki, silakan Ki. Depan sama Diagi. Cepat, yang 4 orang ke depan sama apa boleh. Ya, sini. Ini perwakilan dari laki-laki ingin mempresentasikan hasil. Dan ingin coba diperlihatkan ke arah depan. Nah, silakan Jaki tentang norma apa diberitahukan kepada yang lainnya dan poin-poinnya tentang apa saja ya. Coba. Lima ya. Ya norma hukum. Apa? Apa saja poin-poinnya? Tidak boleh mencuri. Terus yang sama yang lain dibagi membacakan. Tidak boleh tawuran. Ya, tidak boleh tawuran, apalagi tidak boleh bully. Ya, itulah perwakilan dari kelompok laki-laki tentang field mapping atau tentang konsep norma hukum. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Ada perempuan 1 orang? Ada? Kalau tidak ada, itu mungkin hanya perwakilan dari kelompok laki-laki saja. Ya, jadi duduk ke posisi semula, duduk semua, kembali ke posisi semula ya. Untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah ya, kita refleksi bersama ya tentang kegiatan ini. Kita simpulkan bahwa dengan norma kehidupan kita akan lebih baik, akan lebih nyaman, aman, tentram, karena ada aturan-aturan yang mengikat kita. Jadi kita tidak semena-mena terhadap orang lain, sebaliknya orang lain tidak semena-mena terhadap kita. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kita semua harus menerapkan norma-norma ya dalam kehidupan sehari-hari. Norma apa saja? Norma ya, norma hukum. Nah, Bapak ingatkan bagaimana kesepakatan atau keyakinan kelas kita, apakah harus dikurangi, apakah tetap saja, apakah harus ditambahkan ya. Kita waktunya sudah habis ya. Makanya dari tadi jangan terlena sama gambarnya, tetapi harus cepat ya. Nah, bagaimana tentang keyakinan kelas kita, mau dirubah atau bagaimana? Tidak, mau ditetapkan saja seperti ini ya. Mudah-mudahan kedepannya selalu kompak berkontribusi ya, tidak ada yang pasif tapi semuanya aktif ya. Sebelum menutup kegiatan ini kita tepuk dulu ya, tepuk semangat. Silakan duduk di bangku masing-masing ya, dalam hitungan 3 ya. Tepuk semangat, misalnya semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat.
tentang tugas hari ini. Silakan yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan. Yang sudah selesai tugasnya boleh dikumpulkan. Tugasnya boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan bunyinya sama perwakilan aja ya yang sudah tugas rumah ya. Ini buat tugas rumah. Makasih. Ya. Tuliskan 5 hal yang berkaitan dengan norma-norma di lingkungan rumah bersama keluarga. Ada berapa jenis normanya? Ada 4. Misalnya di dalam keluarga kita harus berbicara sopan kepada orang tua. Berarti norma apa? Kesopanan. Ya, gitu. Kemudian apalagi? Contoh apalagi? Iya, membayar pajak bumi dan bangunan. Berarti norma hukum. Ya, misalnya berarti masuknya membayar pajak bumi dan bangunan. Itu norma hukum. Biasanya pajak apa? Pajak rumah, pajak tanah, sawah, kebun ya, motor, mobil yang punya kendaraan. Itu wajib bayar pajak setiap tahunnya ya. Sudah menulisnya? Kalau sudah, bukunya disimpan di tempat semula. Kemudian alat tulisnya yang tadi pinjam boleh dikembalikan. Ya. Nih tugasnya sudah selesai tapi tidak sempat untuk dipresentasikan. Tugas-tugasnya bagus-bagus. Ya. Ini ada juga norma agama. Ya. Ada balon juga. Ada juga ini seperti bunga matahari yang bagus, kreatif sekali.
Mungkin di pertemuan yang akan datang di pelajaran PP kita yang belum kebagian untuk mempresentasikan di depan semuanya harus mempresentasikannya ya. Tadi hanya oleh satu kelompok saja, hanya contoh. Untuk pertemuan berikutnya semua harus ke depan, harus tampil untuk mempresentasikan ya. Kalau sudah silakan untuk beres-beres ya, beres-beres berkemas. Kemudian kita berdoa dipimpin oleh AM sebelum pulang. Silakan beres-beres dulu, beres-beres ya, beres-beres. Pokoknya jangan lupa ketinggalan, alat tulisnya jangan sampai ketinggalan. Pokoknya jangan lupa disimpan. Sisanya boleh dibawa pulang saja. Ya. Buku pakainya boleh disimpan di lemari. Kalau sudah, rapikan atau merapikan diri di tempat duduknya masing-masing. Saudara Aska, sudah ya? Nanti dilanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Silakan beres-beres dulu. Semuanya duduk, semuanya duduk. Silakan Akbar untuk pemimpin. Ya, silakan untuk sebelah sini laki-laki boleh keluar. Ya, sebelah sini boleh. Langsung saja, langsung. Nanti sama piket. Keluar dulu, silakan. Selanjutnya ini laki-laki sebelah sini boleh keluar. Ya. Silakan yang itu. Untuk perempuan silakan. Kita bisa berapa? Oke, sebelah Pak. Baik, Pak, sediakan Pak.